Oi Mantita. 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 Mantita Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mendatangkan tamu baru. Kemarin kita sudah bincang-bincang santai bersama calon ketua OSIM Mantiga Tapin. Kalau ada ketua pasti ada wakil kan. Nah, hari ini kita datangkan calon wakil ketua OSIM periode tahun depan. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya teman-teman ya. Pertama mungkin dari cowok yang paling ganteng di sini dulu. Oke, dipersilahkan kepada siapa? Perkenalkan, ngaran ulun Muhammad Winanda Mauluda Oke, dari kelas berapa Nanda? dari kelas 10C. Oke, mungkin enaknya dipanggil Nanda atau Luda lah biasanya lah. Oke, dipanggil Luda. Oke, kemudian yang di tengah. Perkenalkan, nama ulun Hilyatul Zahra, perwakilan dari Ya, boleh perwakilan dari kelas 10A. kelas 10A. Oke, dipanggilnya Zahra ya. Oke, Ujung? Ngaran ulun Nurul Memunah dari perwakilan kelas 10B. Kelas 10B dipanggilnya Munah Imai. Oke, bisa. Imai, ada Imai, ada Zahra dan ada Luda. Kemarin ada Iyam, ada Inai dan ada Rahman. Oke. Jadi kemungkinan dalam beberapa hari ke depan akan dilaksanakan debat calon ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Sebelum debat, kita perlu mendengar sedikit gambaran tentang bagaimana rencana kawan-kawan dari calon wakil ketua OSIM ini ke depannya di pergerakannya nanti di OSIM. Oke, kira-kira aja nih. Nggak harus spesifik banget juga. Kira-kira gambaran ketua OSIM itu di bayangan kalian itu seperti apa sih wakil itu ya? Gambarannya. Kan kalau ketua itu dia ngurusin segala hal ya. Kalau wakil itu ngapain sih, gambarannya aja gitu. Mungkin Luda kira-kira ada nggak gambaran di pikiran Luda wakil itu ngapain sih? Membantu ketua OSIS, lawan harus siap terus bila ketua OSIS kedakawa. Oke, itu ya di pikiran Luda ya. Jadi Luda ini akan selalu bersiap menggantikan ketua OSIM. Ya barangkali kan ketua OSIM kan punya kesibukan yang luar biasa juga ya gitu ya. Bisa menggantikan. Oke, Zahra juga kayak Pak, pandangan Zahra tentang wakil itu apa sih tanggung jawabnya gitu. Apabila ketua OSIS tidak bisa melakukan dalam kegiatan apapun atau tidak berhadir, saya sebagai wakil harus siap melaksanakannya. Oke, harus siap ya. Berarti dalam semua program OSIM itu Pian harus tahu juga ya kalau pelaksanaannya kayak apa dan lain sebagainya. Jadi kalau ketua kada hadir, Pian yang akan siap menggantikan. Imai juga punya pandangan seperti itu, Mai, atau punya pandangan yang berbeda? Kalau pandangan ulun, wakil ini kayak tangan kanannya ketua gitu Pak. Oke, tangan kanan. Yang membantu jalanin program, terus ngejaga kerukunan antar anggota lain, sama jadi penghubung kalau misalnya ketua itu lagi nggak ada atau lagi sibuk gitu. Oke. Ya, secara umum mirip-mirip ya gambaran kalian. Artinya kalian memang sudah siap untuk jadi wakil kan, artinya ada kajian ujian nih, sudah wakil tuh kayak ini gitu. Oke, gimana kalau misalkan kita coba untuk membicarakan sedikit tentang kayak apa misalnya karena nih ada seseorang yang terpilih jadi ketua OSIM, tapi dia kan 3 orang tuh, ndak semuanya pilihan Pian kan, artinya Pian harus bersedia juga nih inya jadi ketua Pian. Nah gitu, walaupun dia cocok atau kada cocok, Pian harus profesional aja kan dalam menjalankan roda organisasi nanti. Nah misalkan ketua OSIM sudah terpilih dan kebetulan Pian nanti yang akan jadi wakilnya, kayak Pak, kira-kira Pian caranya membuat sebuah kerjasama yang baik dengan ketua OSIM yang baru? Zahra dulu berarti. Berkomunikasi dengan baik agar bisa Berkomunikasi dengan ketua OSIM yang baru. Oke. Agar tujuannya bisa lebih baik.
dan tidak canggung. Oke, bisa tercapai dan tidak miskomunikasi gitu ya. Jadi ndak salah kaprah gitu ya. Kalau Imaya nanti gimana cara menghadapi situasi barunya kan? Itu. Kalau ulun mungkin kami tuh saling support, bagi tugas, sama kayak yang dibilang Zahra tadi kan komunikasi itu emang yang paling penting lah gitu. Jadi kami mengomunikasikan kayak keputusan biar searah, ada bentrok gitu. Oke, iya. Artinya memang komunikasi tadilah kuncinya dulu lah. Kada berdiaman nih. Oke, artinya wakil lawan ketua harus sinkron dah ajar. Misalnya nih dah misal aja bang, Luda jadi wakil lainnya nih. Sekalinya yang jadi ketua osimnya bibinian ya pada komunikasinya. Berkegamatan nih. Ini gamati ya. Ya aku ya kamu digamati ya kalau adalah itu chat malam aman lah dak. Aman aja. Aman aja lah adalah. Ada yang merajut lah. Kadeda Ada. Oke, alhamdulillah lah bila kayak itu. Oke, jadi lu udah juga sudah bersiap lah lakian kabinian kalah yang jadi ketua OSIM karena siap untuk mengkomunikasikan jar lu udah. Oke. Bagus lah. Adalah sudah basian kira-kira telah bila aku jadi wakil kaina aku hendak mengajukan ide ini yang di nih di sekolahan nih gitu namanya. Kok hendak kayak semalam Rahman ada bapandir, ulun pajar. Nyata ada madakan turnamen futsal aja Rahman. Oh, itu Rahman. Lah ada ide kreatif dari Buan Pian atau misalnya hendak mau apa gitu. Oh, itu adalah kira-kira. Imaya berarti pulang nih kira-kira telah adalah Mai. Mungkin ulun lebih ke talent day aja sih Pak, kayak biar siswa-siswa itu bisa menampilkan bakat-bakatnya gitu dalam satu hari gitu aja sih. Oke, talent day gitulah. Oke, bagus lah konsepnya talent day. Berarti itu terdiri dari seni, olahraga. Betul. Oke, bebas aja lah. Inggih. Sesuai bakat masing-masing aja. Oke, bagus lah ada talent day gitulah. Oke, selain hari Kartini, hari Batik kan ada talent day juga. Oke, Jahra ada rencana lah. Jahra ini kan anak Polijo nih, turnamen Polijo lah. Gitu bisa Pak, turnamen pol. Bisa ini klik kalau Rahman gini lah iya dah our turnamen aja kita nih ya. Oke ya, apa aja adalah itu kan jarkot ada apa ya ada rencananya nih kalau aku nak ini maju akan ini gitu. Rencananya agar kan kayak pas kayak sudah Pajar Maya itu kayak sudah semuanya Pak. Oh ya kah, hendak maju akan mungkin penyaluran bakat minat siswa juga lah dengan sebuah program baru aja. Oke, mungkin bahasanya dengan bahasa yang lain lah. Di antaranya tadi lah turnamen aja lah. Kalau si Rahman turnamen futsal, si Jahra turnamen poli lah. Dak, turnamen jola dak. Nanti baik mau pati ketua aja. Sades. Menang hari apa jar ketua? Kalau ya ada mau usul sarana, maulah BPK nyerah di sini misalnya. Belum ada bang. Belum ada lah. Oke, luda. Kemudian ini pastilah, biasanya pasti ada misal ada pembicaraan di luar oleh kawan-kawan. Jar, itu wakil itu kada terlalu bahasanya nih kasar sedikit lah. Wakil itu kada tapi terlalu berperan. Nah, tidak terlalu berperan jar perannya pegerang jar kan jar orang-orang luar nih kayaknya nih suatu ketika bukan kamu menghadapi kayak apa tuh menghadapi itu apakah baper kemudian merajuk menaku kada berperan apa juga aku baik ampi kayak itu kah menghadapinya kayak perlu dak misalnya ada yang menyambeti gitu dak nanti bisa ya bang mun jer seorang nih amun kadi tapi penting kan mungkin wakil nih dia ada kan sadis juga lah ujur lah kesan apa lah batis diciptakan belum ada penting lah ujur ulang Jara misalnya Jara meraju lah Jara kada apa yang Madai kan sebagai wakil tuh kan macam-macam loh Pak di sekolahan dia nunya agak ada dari sisi pandang orang-orang tuh kayak ini banyak kayak tuara aja padahal kada kayak merasa kayak itu Pak. Oke, padahal perannya ada lah cuman kan yang sering kan ketua osimnya ya kalau yang tampil di depan itu mau pengwakilnya kada kecuali ketuanya kada ada lah hanya wakil. Oke, bagus bijaksana kan dihadapinya Imai pakai pamai Kurang lebih sama Jahra aja sih Pak Ulun. Kayak
sebenarnya semua peran tuh pasti ada gunanya kok Oh itu. iya, oke. Artinya akan siap menghadapinya dengan tutup telinga aja lah. Kada mulai status nih. Ada banyak. Kalau ya status siapa menyebut aku teh bla bla bla. Oh, kada lah. Oke, kita bijaksana aja lah. Nah, kemudian pulang adalah bila pian jadi ketua OSIM, harapannya nih, harapan ke depan OSIM nih hendak kayak apa gerang pian, maksudnya hendak kayak apa OSIM ini, harapannya toh, harapan buat pian gimana kayak harapannya Mai? Ulun hendaknya tuh OSIM ini jadi lebih aktif, jadi lebih rame. Pokoknya memberikan dampak positif lah ke gesan sekolahan, lawan gesan kekawanan juga. Oke, itu harapannya lah ya. Harapan Jahra bang? Harapan ulun kurang lebih jual lawan Mai Pai supaya OSISnya lebih maju lagi, Pak Ai lebih Lebih hebat lagi, lebih lebih hebat berprestasi lagi lah. lebih maju. Oke, Luda. Untuk orang lebih baik kayak itu juga bang, karena ada hendak OSIS ini semakin menurun, Oh, iya. hendak harus semakin bagus. Mantap. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang sedikit harapan kita ke depan tentang OSIS ini bagaimana ya. Nah, mungkin selanjutnya ada satu hal yang ingin Bapak tanyakan juga nih ke anak-anak sekalian yang akan jadi wakil ketua OSIM selanjutnya. Misalkan ada suatu kejadian yang membuat ketua OSIS pun tidak mampu menghadapinya di lapangan. Di lapangan ada acara, ketua OSISnya juga bingung bagaimana nih, bingung. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan sebagai seorang wakil? Luda siap menjawab kayaknya nih. Nah, Pertama tuh Pak yang nyata tuh lawan anggota dulu dibicarakan. Iya. Mon masih kada kawa juga lawan guru pembina OSIS. Oke. Kada kawa juga masih Pak, hanyar lawan guru-guru yang ada di sekolah ini. Oke, bagus lah. Mantap ya, pikirannya jernih aja nih Mas ya. Artinya kan ketua OSIM kada mampu, kita jangan panik lah. Ada anggota yang bisa diajak diskusi. Pasti akan ada suara-suara kan, pendapat-pendapat. Oke, bagus Luda lah. Kemudian Jahra, kayak apa Jahra? Sama aja Pai, kurang lebih dari Luda, Tagal lebih lagi mengajak berpartisipasi berpartisipasi lagi Oke. Pai dengan guru-guru lain teh Pai, misalnya ada kawan anggota-anggota lain, anggota OSIS dan Oke, bagus lah. Artinya bila suatu kejadian di luar dugaan kita ya komunikasikan aja ke guru ya kalau leh. Walaupun ketua OSIMnya sudah bingung kayaknya lah. Ya karena banyak tekanan juga mungkin lah ketua OSIM. Si Mai kayak pakai tiga Mai? Setuju ulun lawan buahnya berdua. Oke, setuju aja lah. Bila bagus pendapat kawan, kenapa kita harus bertentangan lah? Oke, bagus. Nanti ini kan ada pemungutan suara lah. Setelah ini kan debat. Setelah ini debat, kemudian ada pemungutan suara. Nah, kira-kira buan pian ini sudah ada suara-suara untuk kampanye kah? Maksudnya ada kampanye, kayaknya dukung aku lah, ada dukung aku lah. Sudahkah itu disuarakan ke kawan-kawan? Gimana ya Pak Ipai, adakah? Belum? Jahra? Belum juga. Luda? Kada ada bang Pak. Wah, kada ada nama jurung duit telah. Kada Nukaran lah si bungkus adalah. Oke. Wah, berarti buat ini belum kampanye lagi nih. Kira-kira ini ada masa kampanyenya kira-kira lah, ada waktunya gini lah. Oke. Jadi nanti masa kampanye gunakan aja waktunya, dan kita harus percaya diri aja bahwa kita yang akan maju jadi wakil ketua OSIM ya percaya diri aja. Minta aja suara ke kawan-kawan. Bonnya karena dukung aku lah. Oh, gitu. Harus ciptakan kepercayaan diri itu ya. BTW ini kawan-kawan ini punya organisasi apa aja nih selain nantinya akan gabung di OSIM? Mungkin sudah jadi anak organisasi kah dari anak-anak sekalian? Luda selain akan masuk ke OSIM, ikut organisasi apa aja Luda? Mun Diman belum ada bang Pak, Oke. selain OSIS yang diadap nih. Oke. Kalau di MAN belum ada. Lebih dekat sedikit Luda. Kalau di MAN belum ada. Kalau di luar berarti ada.
Di luar paling biasanya Pak empat remaja masjid. Remaja masjid. Oke, ada lagi? Itu aja Bang. Oke, tapi kamu terlihat aktif juga ya Luda ya, walau tidak terlalu banyak ikut organisasi. Bagus. Jahra banyak ikut organisasi lagi juga. Lumayan Pak. Lumayan. Ada apa aja itu Jahra? Poli, Poli, drum band, drum band. kayaknya itu aja Bang Pak. Oke, drum band main apa? Drum band Main apa? Mayoret atau senar. senar? Oh, senar. Oke. Imai ikut apa aja, Meh? Kalau ulun ikut, kebetulan ulun ikut PMR, PMR, pramuka, pramuka, drum band, drum band, Mantita Studio. Mentita. Oke. Terus apa ya? Mungkin itu aja. Oke, jadi sudah lumayan banyak lah pengalaman dalam berorganisasi. Mungkin di tingkat sanawiyah juga seperti itulah. Kebetulan ini alumni sanawiyah semua ya? Ya, oke, alumni sanawiyah semua ya. Pastinya ke depan kalian akan sering juga ya mengemukakan pendapat, tukar pendapat dengan ketua OSIM dan guru-guru ya. Jadi berbicara di depan umum pasti itu jadi hal yang akan jadi makanan sehari-hari kalian lah. Penting juga sih ikut organisasi ya. Sama pertanyaannya seperti ketua OSIM kemarin, pasti akan ada kendala akademik di dalam berorganisasi. Ini penting juga buat kalian mengantisipasinya nanti. Jadi misalkan ada kendala akademik, prestasi menurun, sering ngantuk di sekolah karena kerjaannya sampai sore, sampai malam, di sekolahnya ngantuk. Nah, itu gimana kira-kira untuk mengantisipasi itu, Jahara? Misalkan pian kelapahan begawian organisasi, tiba-tiba di sekolahan ngantuk. Kayak kelapahan gitu lah Pak, Iya. kebanyakan organisasi Iya, lainnya. iya, bentuk gawian. Di sekolahan belajar ngantuk. Serki guru kayaknya. Oke. Nah, itu. Kan sebagai wakil ketua siswa Pak, Iya. eh, lebih baiknya kadus Oke. Atau mungkin Jahra ya sengantuk-ngantuknya saya tidak akan tidur Pak di sekolah gitu ya. Oke, tetap diusahakan aja ya. Mungkin Bapak juga belum pernah melihat Jahra tidur lah. Luda juga seperti itu, Ima juga seperti itu. Tapi gimana nih misalnya Luda menghadapi situasi seperti itu, kelelahan. Biasanya kan kalau kita yang lihat dari kegiatan-kegiatan musim sebelumnya ya memang mereka itu tempurnya sampai malam kadang-kadang. Gimana dak? Ya diusahakan ya Pak supaya di sekolah OSIS itu kada mengganggu pelajaran kita. Oke. Supaya di kelas tuh tetap belajarnya tuh kada terganggu lah. Oke. Minimal ndak tidur ya kalau adalah walaupun nggak konsen lagi ya. Dan kegiatan pun tidak selama 1 tahun penuh ya kalau adalah. Ya pasti momentum-momentum aja. Imai pang. Bang Mai menghadapi situasi itu kira-kira Mai atau ada tips-tips ulun Pak kayak ini pang cara memanajemennya kayak nah wes ada gitu kah? Ulun sendiri kan Pak udah pernah sudah sering juga kayak tuh mengikut-ikuti kayak itu tuh. Mungkin cara ulun membagi waktu aja sih kayak tuh. Mungkin minggu ini di sini, minggu ini di sini, minggu ini di sini. Gitu aja sih. Pokoknya sama juga kayak lu udah tadi kayak tuh. Pokoknya kayak apa lah nyambutnya ulun. Intinya nggak ada guring aja gitu. Iya intinya jangan guring aja di kelas lah dan tugas-tugas tetap dikerjakan ya kalau lah. Betul. Jadi kendala itu pasti akan ada lah. Apalagi kalian anak-anak organisasi juga kayak itulah. Pasti punya pengalaman sudah bagaimana problem ada di kelas, problem ada di rumah juga lah. Imai rumahnya Parak aja. Jahra di mana rumah Jahra? di Pak berdaya di stasiun Pak, di Parak Lapangan Poli Dalam. Oh, berarti Parak Parak aja Haja. Margesar. Oh, ya aman anuan berarti lah. Si Luda dekat lagi dia di sini lah. Oke, artinya tidak terkendala jarak kan. Jadi kelelahan itu bisa diminimalisir gitu nah. Oke. Mungkin itu aja dulu yang kita bincangkan hari ini. Oke, satu aja lagi nih. Satu. Harus punya satu pesan untuk
kawan-kawan kita. Kan ini sudah mencoba untuk menyampaikan bagaimana gambaran Pian ke depan kan tentang OSIM ini. Ajak teman-teman kalian untuk memilih kalian. Beri satu pesan, ibuannya pilih akulah kayaknya. Ini nomor sudah dibagi juga ya lo. Imai nomor 1, Jara 2. Nah berarti dari Imai. Oke. Apalah harus punya tagline lah. Dukung Imai. Oke, silakan Mai. Sampaikan ke kamera. Nah. Oke. Kekawanan jangan ingat milih 01 lah, sayang pun Pian. Oke, aku sayang Pian. Oke. Jara. Apa yulen yuk? Kurang aja Jara. Kekawanan jangan kada ingat memilih ulun nomor urut 02. Ayo ha, assalamualaikum. Oke. Luda. Ajak Luda. Kekawanan berataan jangan lupa memilih paslon 03 Oke. karena kami gacor taruh. Oke. Gacor terus. Oke, terima kasih. Semoga anak-anak saat menjadi wakil ketua OSIM ataupun pengurus OSIM lainnya nanti kalian tetap semangat, tetap happy lah. Jangan jadi orang yang tertekan gitu lah. Karena pengalaman di organisasi itu ya jangan diberat-beratkan, nikmati saja perjalanannya. Kalau ada masalah ya dikonsultasikan dengan kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih. Itu saja podcast kita pada hari ini. Nantikan podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi Mantita. Mantita Mantita podcast.